Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore untuk kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan kasih karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Urmi Eka Putra selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keuangan publik. Di sini saya ingin memaparkan materi yang telah Bapak berikan untuk tugas kami, di mana materinya mengenai itu value for money audit. Jadi poin-poin yang akan dipaparkan itu ada 6 materi, yang dimana salah satunya yang pertama karakteristik value for money audit, yang kedua audit ekonomi dan efisiensi, yang ketiga audit efektivitas, keempat standar audit pemerintahan atau SAP tahun 1995, kelima audit kinerja pemerintahan daerah dalam konteks ekonomi daerah, dan yang keenam yaitu permasalahan audit kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu karakteristik value for money audit. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pengertian audit dalam audit keuangan yaitu suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kinerja atau standar yang telah ditetapkan, dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Jadi, definisi audit kinerja ini adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Materi yang kedua yaitu audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan ada 2 tujuan, di mana salah satunya itu yang pertama, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara ekonomis dan efisien. Yang kedua yaitu penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Jadi prosedur ini untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi sama dengan jenis audit yang lainnya. Secara umum, tahapan-tahapan audit yang dilakukan ini meliputi 5 poin. Yang pertama itu perencanaan audit, kedua mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern, yang ketiga menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern, yang keempat melaksanakan audit, dan yang kelima menyampaikan laporan. Materi yang ketiga yaitu audit efektivitas. Menurut Audit Commission tahun 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas atau audit program ini bertujuan untuk menentukan yang pertama tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, yang kedua kesesuaian hasil dengan tujuan ditetapkan sebelumnya, yang ketiga apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Seperti telah dijelaskan bahwa audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit kinerja, kegiatan pemeriksaan terhadap pengelolaan organisasi sektor publik terutama didasarkan pada 3 tingkat elemen
utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Materi yang keempat yaitu Standar Audit Pemerintahan atau SAP tahun 1995. Jadi standarnya ini ada 3. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan audit kinerja, di mana standar pekerjaan lapangan audit kinerja ini terdapat poinnya lagi, yaitu perencanaan, supervisi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan terakhir pengendalian manajemen. Lalu yang ketiga yaitu standar pelaporan audit kinerja. Standar pelaporan audit kinerja ini juga terdapat poin, di mana yaitu ada bentuk, ketepatan waktu, isi laporan, penyajian laporan, dan distribusi laporan. Materi yang kelima yaitu audit kinerja pemerintah daerah dalam konteks ekonomi daerah. Terdapat 3 aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal pada dasarnya berbeda dengan konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif, yaitu masyarakat dan DPR atau DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Jadi pengendalian atau kontrol yaitu mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. Pemeriksaan atau audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Materi yang keenam yaitu permasalahan audit kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia. Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, kabupaten, atau kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada pegawai atau aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Kasus di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru meningkatkan korupsi daerah. Jadi harus disadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintahan di Indonesia. Kelemahan pertama bersifat inferen, sedangkan kelemahan kedua bersifat struktural. Pertama adalah tidak tersedianya indikator kinerja atau performance indikator yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Kedua, terkait dengan masalah struktur lembaga pemeriksaan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Permasalahan yang ada adalah banyaknya lembaga pemeriksa fungsional yang overlapping satu dengan lainnya untuk menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif. Baiklah, sekian presentasi untuk hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat presentasi ini berlangsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.